Ya, bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kubu AHY meminta Kemenkumham untuk menolak kubu Muldoko yang akan mendaftarkan kepengurusan versi KLB. Sementara sebaliknya, kubu Muldoko tengah menyiapkan berbagai berkas untuk mendaftarkan KLB di Sumatera Utara versi mereka di bawah kepemimpinan dari Jenderal Muldoko. Dasar hukum apa yang sebaiknya digunakan pemerintah untuk mengambil keputusan mana yang sah dan mana yang tidak? Dan seperti apa kemudian ujung dari polemik dualisme di Partai Demokrat? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Hamid Awaludin, mantan Menkumham RI 2004-2007. Selamat malam, Prof. Hamid. Malam. Baik, apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Sehat. saya juga akan menyapa Bang Ferry Amsari dari Pusako Andalas. Selamat malam Bang Ferry, apa kabar Bang? Salam, sehat, Pak Hamid. Baik, saya akan langsung ke Prof. Hamid terlebih dahulu Pak. Tadi kita sudah dengar Menkumham ini baru saja tadi siang menyatakan bahwa akan objektif dalam menyikapi kisruh di Partai Demokrat. Dari yang Anda lihat, Pak Hamid, bagaimana seharusnya Kementerian Hukum dan HAM menyikapi dualisme di Partai Demokrat ini karena yang satu meminta untuk menolak kubu Muldoko, sementara kubu Muldoko segera akan mendaftarkan Demokrat versi mereka. Dasar hukum apa yang sebaiknya juga digunakan oleh Menkumham? Sebenarnya sederhana ini. Pasti kedua belah pihak mengajukan keinginan yang bertentangan satu dengan yang lain kan? Ya. Itu pasti. Satu minta jangan disahkan, satu minta disahkan. Nah, legal instrumen yang paling tepat dipakai dan memang harus dipakai adalah undang-undang partai politik. Oke. Ya kan? Undang-undang partai politik, baik pada Undang-Undang nomor 2 2008 maupun Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, kan jelas sekali masalahnya kan? Perancang undang-undang itu membuat undang-undang dengan tegas, konflik internal partai diselesaikan secara intern melalui Mahkamah Partai. Nah, kalau tidak juga kunjung selesai masalahnya, dibawa ke pengadilan. Ya kan? Nah, pada saat sengketa internal partai berlangsung, menteri dibatasi untuk tidak mengesahkan atau mendaftar partai yang mendaftarkan diri. Artinya pengurus yang mendaftarkan diri. Sebenarnya sederhana sekali. Sangat-sangat sederhana. Oke. Ya. Dan karena itu juga saya optimis, kolega saya, Pak Lauli, tidak terlampau berat bebannya ini. Terlampau berat bebannya. Alihkan saya dasarkan saja pada undang-undang partai politik dengan mekanisme baku yang ada. Oke. Jadi mau salah satu pihak mendesak, ya kembali ke undang-undang kan. Selesaikan internal, Anda tidak selesaikan, bawa ke pengadilan. Di pengadilan, salah satu pihak kalah, saya langsung kasasi. Dengan waktu 60 hari. Ya, simpel sekali sebenarnya ini. Oke. Ini menjadi simpel kalau kemudian pertimbangannya murni adalah soal atau berdasarkan hukum ya, Prof. Hamid. Ya. Tapi bisa juga kemudian menjadi tidak simpel begitu ketika ada variabel yang lain. Anda melihat bagaimana dalam pusaran konflik ketika muncul dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, tapi di satu sisi kita tahu, ya silakan Prof. Penafsiran memang sekarang ini lebih banyak penafsiran politik. Karena Pak Muldoko itu adalah kepala staf presiden. Jadi selalu dengan mudah orang tarik garis bahwa ini adalah kemauan presiden. Padahal belum tentu presiden tahu menahu tentang gerakannya Muldoko kan? Oke. Atau belum tentu presiden merestuinya. Mungkin dia tahu, tapi kan belum tentu dia merestui. Dua hal yang berbeda. Jadi penafsiran politik memang tidak bisa dielakkan dengan kasus ini karena figurnya Pak Muldoko. Ya. Baik, jadi kalau aspek yuridis jelas, mekanisme pun sudah jelas.
Baik, baik Prof. Hamid, saya ke Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, simpel sebetulnya yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Hamid. Mungkin juga Anda punya pandangan yang sama. Tapi kalau kita melihat ini artinya kan memang ada undang-undang parpol, tapi kemudian apa verifikasi-verifikasi yang memang harus dilakukan oleh Kemenkumham agar objektivitas Kemenkumham ini betul-betul bisa dibuktikan ketika menghadapi adanya dua kepengurusan yang terjadi di Partai Demokrat yang kemudian masing-masing kubu menganggap mengklaim juga yang paling sah. Ya, indikatornya sudah jelas, Mas Reinhardt. Pak Hamid sudah menyinggung tadi. Di pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Junto Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik itu clear jelaskan tahapan-tahapan jika terjadi perselisihan internal partai. Proses penyelesaiannya wajib di partai terlebih dahulu. Oke. Itu melalui Mahkamah Partai. Jika tidak puas ke Pengadilan Negeri, jika tidak puas lagi dengan putusan Pengadilan Negeri bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kalau dilihat tahapan itu, jelas bahwa proses perselisihan yang terjadi di Partai Demokrat tidak melalui proses penyelesaian di Mahkamah Partai. Artinya ada tahapan yang dilanggar. Sehingga tiba-tiba ketika orang bertanya apakah boleh kongres luar biasa dilakukan sebagai bagian dari perselisihan, ya tidak boleh. Karena mestinya ketika perselisihan terjadi, langsung diajukan ke Mahkamah Partai terlebih dahulu. Itu satu. Kedua, di dalam surat keputusan Menkumham soal ADAR Partai Demokrat tahun 2020, jelas diatur mekanisme sebuah kongres luar biasa itu bisa dilakukan dalam hal apa. Ada dua saja kalau diperhatikan ADART Partai Demokrat. Satu, kalau majelis tinggi partai menginginkan. Kedua, kalau DPD 2/3 diantaranya dan 1/3 DPC menginginkan kongres luar biasa seizin majelis tinggi. Oleh karena itu ini bagi Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tidak mungkin bisa diwujudkan. Lalu dicarilah upaya bagi kubu ini dengan menariknya jauh ke belakang ya ADART tahun 2005. Itu mustahil itu karena ada kurang lebih 3 ADART yang diloncati. 2020, ADART 2015, 2000. Jadi ini sebenarnya sudah jelas bahwa KLB yang berlangsung di Deli Serdang sudah tidak sesuai dengan ADART partai politik yang disahkan oleh Menkumham sendiri, Pak Yasona Lauli, lalu tidak sesuai dengan undang-undang partai politik. Maka jawabannya sudah mudah sebenarnya. Tadi Prof. Hamid sudah bilang easy peasy ini masalah ya. Terlalu mudah untuk diselesaikan kalau mematuhi undang-undang, mematuhi aturan. Bahwa ini KLB tidak sah. Kedua, kalau dibaca soal relasi istana, di sini agak bedanya saya dengan Prof. Hamid ya. Bagi saya, untuk persetujuan presiden itu bermacam-macam. Ya. Sepanjang dia tidak melarang dengan tegas, itu artinya dia oke, setuju gitu ya. Apalagi kantor staf presiden ini adalah West Wing-nya istana, adalah bagian paling dekat istana. Jika presiden tidak mengatakan tidak, berarti dia setuju dan mengetahui proses ini. Jadi bagi saya sulit dinafikan bahwa upaya memecah belah dua kubu Partai Demokrat ini juga diketahui istana dan itu pasti oleh presiden. Tidak mungkin Pak Muldoko berani ya. Saya yakin juga kita semua kalau jadi kepala kantor staf presiden pasti izin dulu minta mohon begitu ya kepada presiden bahwa izinkan untuk kemudian menjadi ketua Partai Demokrat. Dan presiden dalam konteks ini bagi saya pasti tahu. Oke. Nah, jadi ya sebenarnya masalah ini
saya lihat ini sama dengan kasus-kasus perpecahan partai-partai sebelumnya ya. P3, PKPI, Iya. PKB dan segala macamnya itu. Oke. Yang biasanya pemerintah itu, Mas Reinhardt, Baik. dia selalu pasang dua kaki supaya Oke. perselisihan ini panjang begitu ya. Sehingga partai tidak berkonsentrasi. Oke. Jangan selesai itu. Ya, Makanya ada pernyataan pemerintah dari kubu pemerintah bilang mengakui kepemimpinan AHY, tapi pakai konteks ADART 2005. Ya, Jadi ya. menyenangkan kedua kubu sekaligus membingungkan dua kubu. Oke, Begitu. baik. Jadi Baik. berlanjut ini keributan. Baik. Dan Demokrat pusing gitu ya. Ya, saya ke Prof. Hamid. Prof. Hamid, ini sama konteksnya dengan perselisihan partai-partai yang sebelum-sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Begini, ini unik ya. Kalau perpecahan partai sebelumnya itu internal, Dengan internal. Oke. Ya, misalnya Golkar Abu Rizal dengan Agung Laksono, ya, Romi Yan Farid, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi Demokrat ini orang dalam versus orang luar. AHY adalah orang dalam kader, Muldoko adalah orang luar yang tiba-tiba mau masuk, ya kan? Jadi di sini uniknya nih perpecahan Partai Demokrat, karena polanya adalah orang luar versus orang dalam. Itu bedanya dengan perpecahan partai-partai sebelumnya. Tapi terlepas dari sini ya, ada itu dalam undang-undang partai politik itu mengatakan anggota partai yang telah diberhentikan atau pengurus partai yang telah diberhentikan oleh partainya tidak bisa ya membentuk pengurus baru dengan nama yang sama partai yang memberhentikannya. Dan kalau itu dilakukan, maka kepengurusan itu tidak diakui oleh undang-undang. Nah sekarang tinggal lihat kan, siapa-siapa yang menyelenggarakan KLB itu. Apakah mereka itu orang-orang yang pernah diberhentikan partainya atau tidak? Ukurannya sebenarnya itu terukur semua. Kan undang-undang yang ada. Terukur semua. Jadi kalau mau ikuti undang-undang tidak ribet-ribet banget. Gampang. Kalau kemudian acuannya memang berdasarkan pada hukum, tapi kan ini juga kita melihat yang tadi itu yang dikatakan oleh Bang Ferry bahwa tampaknya pemerintah ini bermain di dua kaki begitu. Anda melihat hal yang sama tidak, Prof. Hamid? Ya, saya rasa ya selalu melihatnya dari aspek yuridis. Ya, bahwa kasus Partai Demokrat ini dari perspektif yuridis terang benderang KLB itu melanggar aturan, baik aturan institusi organisasinya sendiri, ya, maupun aturan negara. Karena semua yang kita bicarakan ini adalah pasal limitatif yang diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik. Misalnya, sahnya Kongres Luar Biasa, persyaratannya apa, sekian pengurus, kemudian, dan seterusnya dan sebagainya. Oke, baik. Bang Ferry, kalau tadi kan ini dikatakan oleh Prof. Hamid bahwa terang benderang KLB ini melanggar. Anda juga tadi menyampaikan bahwa ini KLB tidak tepat. Dalam posisi ini kan saat ini kemudian kubu Muldoko juga tengah berupaya untuk mengumpulkan berkas, dokumen dan sebagainya untuk mendaftarkan ke Menkumham begitu ya. Apakah ini memang sudah terang benderang memang akan terlihat siapa yang kalah dan juga yang menang kalau berdasarkan dengan aturan yuridis, atau masih ada celah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kubu Muldoko, katakanlah begitu, argumentasi hukum apa yang harus disiapkan oleh kedua belah pihak, baik kubu AHY dan juga kubu dari versinya Muldoko, Bang Ferry. Tapi dijawabnya nanti, usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Menarik membaca ujung polemik dari dualisme Partai Demokrat. Tadi baik Prof. Hamid dan juga Bang Ferry sudah menyampaikan perspektifnya masing-masing berdasarkan hukum sebetulnya. Tadi kita terputus, saya ke Bang Ferry. Masihkah ada celah yang bisa digunakan oleh kubu Muldoko, misalnya kalau kemudian dari diskusi kita tadi melihat bahwa kubu AHY sebetulnya punya legalitas yang lebih dibanding kubu Muldoko berdasarkan kalau kita mengacu pada undang-undang partai politik. Bang Ferry, argumentasi hukum apa yang harus disiapkan oleh masing-masing kubu saat ini?
Satu-satunya menurut saya, Mas Reinhardt, yang memperkuat Muldoko adalah kekuatan politik yang ada di lingkaran Muldoko. Selebihnya karena langkah hukum sudah salah sedari awal, itu juga akan berimbas kemana-mana. Misalnya dalam hukum administrasi itu, kalau kemudian syarat-syarat masalah, mustahil ada proses berikutnya ditindaklanjuti. Tadi kan kalau mereka mengirimkan bahan-bahannya ke Menkumham, maka Menkumham akan terlebih dahulu mencek apakah sudah terpenuhi syarat-syarat dilakukannya kongres luar biasa, sehingga hasilnya punya legalitas, gitu ya. Nah, kita ketahui tadi bahwa prosesnya sudah bermasalah, tidak memenuhi syarat sebagaimana dengan AD/ART 2020. Itu sebabnya yang mengkhawatirkan adalah pemerintah ikut-ikut bicara soal AD/ART 2005. Padahal Menkumham sudah mengesahkan AD/ART 2020. Jadi tujuannya tetap AD/ART 2020. Kalau berpatokan seperti itu, maka syarat tidak akan terpenuhi. Jadi tidak akan mungkin ditindaklanjuti oleh Menkumham jika berbasis kepada undang-undang partai politik dan AD/ART partai yang sudah disahkan oleh Kemenkumham sendiri. Nah, celah yang mungkin timbul adalah itu bicara dengan soal logika kekuasaan, bahwa sebagai KSP, Pak Muldoko punya jejaring yang kuat, berkomunikasi dengan Menkumham. Pada titik tertentu ini bisa disebut konflik kepentingan. Kenapa? Karena antara KSP dan Menteri Hukum dan HAM berada pada kabinet yang sama. Nah, di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 itu, pejabat negara itu dilarang ya memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saya agak khawatir ini kepentingan inilah yang kemudian digunakan untuk senjata. Kalau berbasis hukum, menurut saya sudah selesai, Mas. Tidak mungkin diperdebatkan karena syaratnya itu sudah jelas, sudah jelas, apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu juga sudah jelas. Hanya kalau bicara beberapa perselisihan internal partai, Demokrat ini kan agak mirip dengan PKPI ya. Mana orang luar masuk ke dalam partai, lalu menjadi ketua umum, lalu bersengketa agak panjang, dan yang disahkan adalah yang dekat dengan kubu pemerintah. Nah, pertanyaan saya ke Mas Reinhardt, siapa di antara dua kubu ini yang dekat dengan kubu pemerintah, begitu ya? Prof. Hamid ketawa. Jadi menurut saya ya ini cara yang kalau kita baca untuk melumpuhkan partai-partai yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Contoh kasus adalah P3. P3 itu dipecah ya, ketika dia menjadi kubu oposisi pemerintah, lalu terjadi perselisihan panjang sekali berlarut-larut, digantung terus oleh Menteri Hukum dan HAM, sampai kemudian bergabung dengan kubu pemerintah, selesai perkaranya. Jadi kan tidak mungkin ini Demokrat akan berujung dengan hal yang sama. Kita rasakan dalam kasus Partai Demokrat ini. Oke. Prof. Hamid, pandangan Anda, apakah kemudian bisa jadi kemudian ini akan berlangsung cukup lama sehingga ujungnya nanti Demokrat juga akan berakhir seperti itu? Tapi sebelum ke situ, Prof. Hamid, tadi menarik juga kalau memang berdasarkan hukum yuridis ini terang benderang sebetulnya langkah yang tidak tepat KLB ini. Artinya kalau berdasarkan undang-undang parpol yang tadi kita kembali lagi, presiden kalaupun tadi Bang Ferry mengatakan diam saja, ini artinya melakukan pembiaran dong, Prof. Hamid. Pandangan Anda bagaimana? Ya, kalau saya kalau membuat simpel ini secara politik, tadi aspek yuridis saya sudah katakan, sebenarnya tidak ada kemungkinannya kelompok Kongres luar biasa itu menang secara yuridis ya. Nah, kalau Anda tanya saya secara politik, demi kebaikan negeri dan bangsa ini, paling simpel. Muldoko hentikan kegiatannya, buat partai baru. Ksatria sebagai jenderal. Sama dengan jenderal-jenderal seniornya yang lain. Coba ya. Wiranto jenderal mendirikan Partai Hanura. Almarhum Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKP. Ya, Jenderal Prabowo mendirikan Gerindra. Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan
Partai Demokrat. Ya. Dan bagus, baik penampilannya semua. Nah, kenapa Jenderal Muldoko tidak kesatria? Daripada menghabiskan usia dan energinya bertengkar, satu sisi energinya sebagai kepala staf habis untuk berpikir tentang perdebatan persengketaan politik. Buat saja partai politik. Demi kemaslahatan bangsa ini. Kita berhenti berbicara dan menafsirkan kegiatannya secara politik. Itu yang kesatria sebenarnya. Daripada berniat ngambil partai yang sudah ada, di mana menimbulkan gejolak. Oke, Itu solusi politiknya. Karena kalau solusi hukum tidak bisa. Oke, baik, Prof. Hamid. Tapi kalau kita bicara soal kudeta partai ya, atau polemik kepengurusan, ini kan meskipun mungkin case Demokrat ini agak tidak lazim atau berbeda dengan case-case yang lain, atau tadi juga Bang Ferry menganalogikannya agak mirip dengan PKPI sebenarnya. Apa sih yang Anda baca, Prof. Hamid, dari fenomena munculnya dualisme kepengurusan di partai politik yang belakangan juga mulai muncul, dan seringnya terakhir bahkan partai baru seperti Berkarya juga mulai muncul dualisme sehingga kemudian diputuskan pemerintah mengakui kubu Muhdi PR begitu. Apa yang Anda baca dari situ sih, Prof. Hamid? Sebenarnya ini kan adalah perebutan pengaruh. Pertama, ada orang yang mau berkuasa dengan jalan pintas. Ya kan? Nah, proses mengambil jalan pintas ini menimbulkan riak bagi orang yang bekerja keras. Ya kan? Kan kalau Anda kader partai, kan Anda kerja keras. Anda juga punya cita-cita dong jadi ketua partai. Kok tiba-tiba ada orang lain mau masuk yang tidak pernah bekerja untuk kepentingan partai? Ya kan? Jadi ini adalah fenomena ada orang yang mau berkuasa tidak mau kerja keras. Jalan pintas berkuasa. Oke, termasuk ketika kalau kita bicara lagi soal Muldoko ya, ketika dalam pemberitaan media juga ada sempat bercerita bahwa Pak JK pernah kemudian bercerita juga kepada Anda bahwa sebetulnya Muldoko pernah kemudian berupaya untuk masuk juga ke Partai Golkar. Itu ceritanya bagaimana, Prof. Hamid? Iya, itu ada dan benar. Itulah sebabnya. Begini, jalan ceritanya. Beliau ke Pak JK. Ya wajar saja sebagai warga negara ingin cari jalan, ya, bahwa dia ingin jadi ketua Golkar. Pak JK mengatakan, jangan masuki rumah orang. Karena aturan main di rumah Golkar itu ketat. Anda tidak bisa jadi ketua umum kalau Anda tidak pernah menjadi pengurus minimal 5 tahun. Oh, jelas sikapnya Pak JK waktu itu. Jangan Anda masuk ke rumah orang. Nah, karena itu dia tidak ke Golkar karena anggaran dasarnya memang mengatakan tegas boleh Anda menjadi ketua umum Partai Golkar kalau Anda tidak pernah menjadi pengurus 5 tahun minimal. Nah, kalau cerita ini kita tarik dengan kondisi yang ada sekarang ini, maka memang kita tidak bisa salahkan orang melakukan tafsir politik atas apa yang dilakukan Jenderal Muldoko. Bahwa dia memang mau ambil partai dari awal. Karena ada jejak yang tertelusuri di Partai Golkar. Bagaimana kita menyangkalinya itu? Jadi kalau seorang mengatakan, oh dia memang mau ngambil Partai Demokrat, sah-sah saja asumsi itu dengan melihat rekor terhadap keinginannya masuk di Golkar. Oke, baik. Bang Ferry, ada tambahan dari Anda, Bang Ferry? Ya, sederhananya begini. Apa yang terjadi di Partai Demokrat ini bukan lagi masalah Partai Demokrat. Tetapi seutuhnya masalah pengelolaan partai politik di Indonesia. Ya, oke. Kalau perpecahan partai dilakukan dan diresmikan semudah ini, berarti seluruh partai itu akan mudah dipecah belah. Karena begitu pecah, lalu disetujui, disahkan menjadi partai. Oleh karena itu, gagasan undang-undang partai politik mencegah perpecahan itu. Karena sudah pengalaman berkali-kali timbul perselisihan, lalu
pecah kepengurusan, pengurusan yang pecah juga disahkan, lalu timbul kebingungan. Siapa yang bingung? Tidak hanya kader Partai Demokrat, pemilih Demokrat, kita juga bingung. Karena apa? Demokrat itu punya representasinya di parlemen. Kalau kemudian ada baru yang disahkan, nanti anggota DPR itu bingung. Kalau mereka melakukan pelanggaran etik, tidak sesuai dengan visi misi partai, lalu kemudian hendak diberhentikan oleh kubu yang satu, nanti dia akan berlabuh ke kubu yang lain. Kita akan bingung terus. Sehingga nanti proses penyelenggaraan ketatanegaraan juga akan dipengaruhi oleh perselisihan-perselisihan seperti ini. Oleh karena itu, kalau negara kemudian mengabaikan ketentuan undang-undang partai politik, maka ada kuat dugaan memang negara yang berencana untuk menimbulkan perpecahan ini. Oke, Bang Ferry, tapi kalau kita berkaca terhadap beberapa konflik internal di partai politik, apa catatan Anda atau mungkin bisa juga menjadi otokritik bagi parpol atau pengelolaan parpol yang kerap kali kemudian ada konflik internal bermasalah, muncul ke permukaan, lalu muncul dualisme, lalu kedua-duanya menyerahkan ke pemerintah untuk meminta untuk diakui masing-masing. Apa pandangan Anda soal itu, Bang Ferry? Salah satunya soal perselisihan internal itu dan mekanisme penyelesaiannya. Ada 3 pintu, terlalu banyak. Kalau memang percaya partai bisa mengelola dirinya sendiri, menyelesaikan konflik internalnya, serahkan saja ke Mahkamah Partai. Jadi dengan begitu membatasi orang-orang untuk kemudian loncat pagar atau membangun partai yang serupa, membangun dualisme kepartaian terjadi. Jadi ini undang-undang sebenarnya masih ada kekurangan. Satu itu. Kedua, memang harus diakui partai politik kita harus betul-betul berbenah. Apa yang terjadi di Partai Demokrat ini kan penyakit bersama ya, bahwa partai kita itu punya ownernya, sehingga menimbulkan gejolak tersendiri. Bisa saja gejolak itu dimanfaatkan orang lain yang punya kepentingan. Tapi kalau kemudian gara-gara kelemahan Partai Demokrat dan juga, yang merupakan juga kelemahan partai lain, ini kemudian dihalalkan ya oleh partai-partai untuk berpecah, maka semua masalah itu ada di partai yang lain juga akan menimbulkan perpecahan. PDIP masalah yang sama begitu ya, Gerindra juga masalah yang sama, Nasdem juga punya masalah yang sama, hampir seluruh partai punya masalah yang sama, sehingga perlu dibenahi. Harusnya tadi Prof. Hamid sudah menyinggung bahwa harusnya ini posisi bagi kader yang sudah bekerja keras. Nah, pola pengkaderan di tubuh partai ini yang kemudian perlu dibenahi. Kader-kader betul-betul harus merasa partai itu adalah bagian dari dirinya, ideologinya sama, sehingga dia bertahan di sana. Tidak karena tidak dapat jabatan, lalu buat partai yang sama dengan kubu yang berbeda, kan begitu. Oleh karena itu menurut saya memang banyak pekerjaan untuk partai politik ini yang perlu kita lakukan. Dulu ketika reformasi banyak pembenahan di berbagai hal, banyak lembaga baru dibangun, tapi kita lupa satu hal, pembaruan partai politik. Makanya salah satu penelitian pusat studi konstitusi sudah dibukukan, itu soal pembaruan partai politik ada 5 masalahnya. Dan 2 diantaranya terjadi di Partai Demokrat. Oke, baik. Prof. Hamid, apa implikasinya jika secara politik dan juga secara hukum nantinya pemerintah atau Kemenkumham sudah mengakui satu di antara, atau mungkin mengakui kubu AHY kah atau kubu Muldoko kah? Tentu kan ini ada implikasi baik secara hukum dan juga secara politik. Apa implikasinya dari pandangan Anda? Dan bagaimana kemudian Bang Ferry dan juga Prof. Hamid melihat ujung polemik dari dualisme Partai Demokrat ini akan seperti apa? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sudah banyak tadi yang sudah kita bahas bersama dengan Pak Hamid Awaludin dan juga Bang Ferry Amsari. Menarik sekali kita mendengar perspektif masing-masing soal dari sisi hukum ataupun yuridis ya terkait dengan kasus polemik kepemimpinan Partai Demokrat di mana saat ini ada 2 pengurus yang mengklaim sama-sama sah begitu, termasuk juga kubu Pak Muldoko yang sudah akan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tentu keputusan ini nanti ada di Kemenkumham, ada implikasi secara politiknya juga, Prof. Hamid. Bagaimana Anda melihat implikasi secara politiknya, bahkan secara hukumnya, jika kemudian nanti ada keputusan-keputusan yang dianggap tidak fair
fair atau ketika harus diputuskan kubu yang mana yang sah, apakah itu AHY atau kemudian Pak Muldoko? Sebenarnya yang menentukan sah tidaknya itu adalah di pengadilan. Pengadilan, oke. Ya, ya. Pengadilan. Makanya saya bilang tadi, ya, sebenarnya secara yuridis tidak memenuhi persyaratan KLB. Nah, kita uji bawa ke pengadilan. Nah, yang saya prihatin sekali, kalau kubu KLB itu menang, itu bahaya. Begini. Bahayanya Orang bagaimana, berpartai Prof? politik itu karena ada idealisme kan, ada cita-cita luhur yang ingin diperjuangkan di dalam partai. Oke. Cita-cita luhur itu diterjemahkan dalam bentuk misi visi partai. Dengan pola pengambil alihan kepengurusan dan kepemimpinan partai seperti ini, maka berimplikasi kepada kader bahwa kita tidak perlu kerja keras. Cukup menyiapkan gisinya saja, kita bisa jadi pemimpin. Tidak perlu ada visi dan misi, cukup gisi yang kita siapkan. Ya kan? Dan itu implikasinya jelek. Kader partai akan pragmatis semua dalam kehidupan politik. Anda bisa bayangkan kan, kalau orang pragmatis kan, itu cenderung menghalalkan semua cara. Ketika dia misalnya duduk menjadi anggota dewan, dan sebagainya dan seterusnya. Itu implikasi politik yang paling jelek. Akan mempengaruhi mental attitude kader partai. Karena memang dari awal pengambil alihan kepengurusan atau kepemimpinan itu sudah tidak ada tanahnya kan. Tidak berdasarkan lagi idealisme. Tapi berdasarkan kepentingan saat yang digelitik oleh godaan seketika. Itu bahaya sekali. Kalau itu dibiarkan. Akan terjadi pragmatisme politik yang menghalalkan semua cara nanti. Ya. Kalau secara hukum bagaimana, Prof? Oh, secara hukum kalau Anda tanya saya, ya, pengadilan tidak akan mungkin memenangkan KLB. Secara hukum ya. Dan pengadilan sudah menunjukkan sikap beberapa kasus terakhir ini kan. Agung Laksono melawan Agung Laksono yang membuat kongres luar biasa melawan Abu Rizal dikalahkan di pengadilan kan. Abu Rizal yang menang. Kongres luar biasa kalah. Kemudian yang Farid versus Romi membuat kongres luar biasa dikalahkan di pengadilan. Yang menang Jan Farid. Jadi kalau saya kubu AHY melihat perspektif yuridis dengan keputusan pengadilan belakangan ini, saya optimis menang. Ya. Oke. Baik. Bang Ferry, dari Anda, kita bicara juga soal implikasi misalnya. Ya, dampaknya lebih luas dari sekedar di Partai Demokrat pasti. Tadi kita membayangkan soal mayoritas tunggal di parlemen. Kalau kemudian kubu Pak Muldoko disahkan, tidak mungkin kan Pak Muldoko berseberangan dengan pemerintah. Satu dia di KSP, satu dia jadi oposan pemerintah, tentu tidak mungkin. Dia akan bergabung di kubu pemerintah. Tinggal satu-satunya partai yang menjadi oposisi. Dan jangan-jangan nanti partai yang menjadi satu-satu jadi oposisi juga dibuat seperti itu ya. Untung PKS itu seperti Prof. Hamid katakan, kadernya kesatria ya. Kalau tidak suka di PKS ya sudah buat partai baru begitu. Nah, harusnya Pak Muldoko juga begitu. Kalau kemudian terjadi mayoritas tunggal di parlemen, ya pemerintahan tidak lagi diawasi oleh DPR, sehingga fungsi kelembagaan DPR yang tugaskan untuk mengawasi jalannya pemerintahan tidak betul-betul menjadi fair lagi. Jadi ada tatanan yang dirusak kalau kemudian kubu Pak Muldoko disahkan dan bisa menjadi ancaman juga bagi demokrasi kita karena tiba-tiba pemerintah dengan gampangnya kemudian menentukan mana partai yang oposisi
dan bisa diubah menjadi partai pemerintah dengan cara-cara yang seperti ini. Makanya kekhawatirannya harus jauh lebih besar, bukan soal Partai Demokrat, bukan soal AHY saja, soal kehidupan bertata negara kita yang juga akan terancam. Nah, kalau ini sudah tidak sehat, jangan nanti kalau ada masalah di tubuh pemerintahan, tidak ada yang kemudian mengingatkan publik bahwa pemerintah kita sedang ada masalah. Oleh karena itu, menurut saya kalau menghormati undang-undang, Mas Reinhardt, mestinya memang pengadilankah, Menkumhamkah, itu harus menghormati undang-undang yang buat oleh mereka sendiri, dan kemudian ADART yang disahkan oleh Menkumham sendiri. Kecuali dua hal ini kemudian diabaikan, terjadi politik tutup mata, ya. Pokoknya apa yang kemudian kubu pemerintah benar, maka itulah yang disahkan. Menurut saya ini sudah kealpan yang keterlaluan, ya. Kita masuk kepada ruang yang kemudian mengabaikan nilai-nilai, termasuk aturan main yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi implikasinya bukan soal Demokrat, Mas Reinhardt, bukan soal kita malam ini, tapi jauh lebih luas dari itu. Baik, Pak Hamid, terakhir ke Anda, catatan sekali lagi bagi pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM untuk memutuskan ini, apa yang kemudian perlu diperhatikan, apa yang perlu menjadi perhatian penuh agar keputusannya bisa betul-betul objektif, tidak menjadi bias politik. Ya, sederhana. Persyaratan membuat kongres luar biasa itu apa? Kedua, mekanismenya bagaimana? Dicek berdasarkan dokumen ada satu persatu, cocokkan dengan ketentuan yang ada, tutup mata, keputusan. Sudah. Kan yang menjadi masalah kongres luar biasa kan? Yang mengesahkan Muldoko. Ya, kita lihat kriterianya. Apa persyaratan kongres luar biasa berdasarkan konstitusi Partai Demokrat? Kemudian cocokkan dengan undang-undang yang berlaku. Hanya itu caranya. Baik, jadi dilihat kemudian kembali lagi ke aturannya, ke undang-undangnya agar tidak menjadi bias politik dan tafsirnya jadi kemana-mana begitu, Prof. Hamid. Tapi bacaan Anda, gimana, Prof? Bertengkar dulu Gus Dur, satu kubu bukan Gus Dur dengan Caimin, melawan kubu yang di Jawa Timur. Pak Alwi Siap ada di Jawa Timur. Pak Alwi Siap teman saya di kabinet, ya kan? Nah, saya sederhana melihat kriteria anggaran dasar saja. Saya baca, oh memang Gus Dur punya kewenangan veto berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya. Berarti yang menang adalah kubu Gus Dur, bukan kubu Surabaya. Simple. Bacaan Anda terakhir, Prof. Hamid, akan bagaimana ini ujungnya dari polemik kepengurusan Partai Demokrat ini? Singkat, Prof. Ya, kalau Muldoko tetap bertahan mau maju terus, persoalan panjang karena di pengadilan. Ini minimal 6 bulan ini. 5 sampai 6 bulan ini. 5 sampai 6 bulan, baik. Panjang ini. Panjang. Baik. Panjang. Masih menarik untuk kita cermati bersama, tapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sejak awal tadi ini bisa menjadi pemahaman dan juga perspektif baru bagi masyarakat melihat dualisme ataupun polemik yang menimpa Partai Demokrat saat ini. Terima kasih banyak Prof. Hamid Awaludin. Bang Ferry, terima kasih banyak untuk pandangan-pandangan Anda yang sangat menarik. Sehat selalu, terima kasih banyak, selamat malam. Saya juga, Prof.